Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu semangat, untuk selalu berdakwah, menyampaikan amanah pesan Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama channelnya Ahsan Aswaja, Ahsan Jampang, Ahsan ya Indonesia Berkala pokoknya. Pada kesempatan ini di samping saya alhamdulillah sudah ditemani oleh ketum dari Hima Aswaja UN Sunan Gunung Jati Bandung 2019-2020. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas konten ataupun membuat konten tentang dakwah, tujuannya syiar, tujuannya ya kita mengkritik, ikut berpartisipasi dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mengembangkan pesan amanah Rasulullah SAW. Pada minggu-minggu ini sedang ramainya netizen ataupun media, khususnya di Twitter, ada celatuhan himbauan dari Nikita Mirzani ya, ataupun Nikita Mirzani sedang melakukan apa ya namanya kekurang puasan ataupun ketidaksenangan kepada para Habib, khususnya Habib Rizik yang datang dari Makkah Al-Mukarramah ke Indonesia. Beliau membuat story, dalam storynya berkata seperti ini, buat apa sih Habib Rizik, katanya kan diramai-ramaikan, khususnya sekarang sedang pandemi gitunya. Habib Rizik itu diibaratkan tukang obat, nah seperti itu. Terus dibalas oleh para Ustadz Maher ya dalam Twitternya ya. Ustadz Maher menyampaikan aspirasinya membela para Habib karena Habib Rizik sebagai ya keturunan cucu dari Rasulullah SAW. Nah pada kesempatan ini akan dibahas ya, akan dibahas sambil santai kita hari Sabtu hari ini ya, santai aja, boleh sambil lihat referensi istilahnya karena kita ingin membuat ini. Di samping saya sudah ada Ketum Arya dari Pangandaran, beliau sebagai Ketum Hima Aswaja periode 2019-2020. Insya Allah akan membahas ataupun mengeluarkan pendapatnya mengenai celotehan dari Nikita Mirzani. Kepadanya kami persilahkan, silahkan Kang. Oke, ya santai aja Kang, santai aja. Oke. Baik, gini ya Kang Ahmad, dan terlebih dahulu sebelum kita memulai, karena emang ini akan nantinya akan dibuat mungkin ya. Iya. Tentunya banyak kalangan orang-orang ini kan YouTube yang sering buka YouTube, mereka kan banyak pendapat nih, pemikirannya pasti berbeda-beda, kemudian statusnya berbeda-beda, kepentingannya pun berbeda-beda gitu ya. Apa yang pertama harus kita lakukan? Apa yang kita di sini bukan berarti satu kita yang paling baik, kita yang paling mengomentari gitu. Sudah kan? Iya. Ya gitu. Masalah kebaikan, masalah kemuliaan itu adalah urusan Allah. Betul. Sedangkan kita hanya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik gitu ya. Amin. Kalau saya mungkin gini ya, statusnya ya semoga saja kita nih dianggap hamba Allah. Amin. Ya, Amin. dianggap hamba Allah. Kita berusaha sampai saat ini untuk menjadi benar-benar hamba Allah, abid Allah ya. Terkait siapa? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, Iya. artis bukan? Kelihatannya artis beliau. Iya. Udah anak 3 katanya. Iya. Artis kan kalau Iya. ya kalau artis kan banyak fansnya. Betul. Ya, beda dengan kita lah. Hmm. Gak apa-apa kita gak ada fansnya, kita gak ada penggemarnya. Betul. Dan itu saya tekankan jangan sampai menjadi pemikiran wah gimana nih agar orang-orang mengikuti saya, punya fans, punya pengikut gitu, punya jamaah banyak. Betul. Tidak boleh juga. Kita mah santai-santai aja gitu. Iya. Kalau mau ada pengikut ya gak apa-apa, tidak pun tidak jadi masalah gitu kan. Betul. Ya kita Mirzani emang gimana ngobrolnya ini kita Mirzani
katanya sih kan tadi yang seperti saya katakan kan, kenapa sih Habib Rizik kan sekarang datang-datangnya ke Indonesia sedang pandemi gitu kan ya. Terus rame-ramenya itu disambut gitu, padahal kan Habib Rizik yang sebagai tukang obat katanya seperti itu, tukang obat yang bilangnya gitu. Terus dibalas sama Ustadz Maher gitu. Di Twitter seperti itu tadi dibaca-baca gitu. Mungkin dari saya nih seperti ini. Pertama menata dulu menata posisi. Ketiga orang bahkan 4 orang nih. 4 orang. Satu mungkin ada Habib Mukarram sebagai imam besar FPI. Betul. Yang kemudian ada juga Nikita Mirzani. Ini Nikita Mirzani pun saya yakin nih dia punya fans, punya penggemar gitu ya. Banyak ya. Ketika berbicara fans, penggemar, kemudian pecinta, kadang al-hubbu yum'a. Cinta itu membutakan. Nah, baik benar ataupun salah. Udah kalau dia fans saya, kalau dia emang sorotan saya, idola saya, baik benar ataupun salah, saya akan bela dia. Nah, jangan sampai seperti itu kita ya. Kita harus punya idola, kita harus punya pegangan hidup Rasulullah gitu. Tapi ketika berbicara kepada selain Rasulullah, jangan sampai membutakan hati kita ketika dia emang salah ataupun gimana gitu ya. Ini nih berbicara salah dan benar menurut konsep manusia, karena yang hak itu yang benar-benar benar saya pun tidak mengetahui yang seperti apa itu, karena hanya milik prerogatif Allah, hanya milik Allah kebenaran yang benar seperti itu. Yang ketiga ada siapa? Ustadz Maher ya Ustadz. Nah, beliau pun adalah seorang ustadz yang beliau saya posisikan ini adalah fans beratnya Habib Rizik gitu. Betul. Kemudian ada yang keempat yaitu yang lainnya. Netizen yang lainnya aja terserah itu mau siapa. Ada cebong, ada netizen ya. Yang lainnya kita posisikan satu kita Mirzani berpendapat mungkin ya. Karena kita harus lihat dulu apa historisnya Nikita Mirzani itu ngobrol seperti apa gitu. Jangan sampai kita mengada-ngada, menambah-nambahkan, mengurang-urangkan. Soalnya kan kalau di media itu kan ada yang ditambah. Jangan sampai itu ada istilahnya pengeditan bahasa ataupun maksud dan tujuan. Potong kadang ya. Kalau kita bersandar kepada kata kan ini bersandar sama niatul lafzi ala lafzi gitu kan? Iya betul. Makna dari suatu kata itu berada dalam orang yang mengungkapkannya gitu. Nah, konsepnya. Contohnya mungkin Umar Ahmad Kasep, Umar Ahmad ini. Nah, tadi yang punya konsepnya. Nah, maka ketika ingin menanyakan hal itu, tanyakan pada orangnya langsung. Langsung ya. Ini kita Mirzani mengatakan Habib Rizik sebagai apa? Tukang obat. Nah, ya tuh apa? Mungkin kita harus melihat ketika dia mengatakan beliau seorang obat, tukang obat gitunya. Apakah itu adalah unsur penghinaan atau hanya dia ngoceh-ngoceh doang tanpa ada maksud dan tujuannya, atau seperti apa gitu? Apa bisa perkataan itu positif kan? Iya bisa jadi ya. Bisa jadi positif. Kalau obat juga kan ya istilahnya untuk menyembuh. Iya, bisa penyembuh misalkan negara, bisa penyembuh misalkan orang-orang yang tidak taat, contohnya. Iya betul. Jadi beberapa kemungkinan bisa terjadi di sana gitu. Dan begini ya, ketika kita berbicara terhadap ini terutama banyak seorang semua tidak bisa dikatakan baik ataupun benar ataupun salah gitu. Betul. Selama dia mengamalkan ilmunya. Nah gitu. Kita tidak bisa memaksakan seseorang melakukan sholat sesuai dengan ilmu apa yang kita miliki. Tidak bisa gitu. Mereka mengamalkan beraktivitas berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Jangan sampai kita ingin memaksakan dia harus seperti ini nih, karena yang saya ketahui ini seperti ini. Tidak gitu.
siapa aku, siapa dia, gitu kan. Betul, betul. Yang kedua, segala sesuatu baik itu alasan, kemudian dalih, bahkan dalil baik akli maupun nakli, Al-Qur'an ataupun akal gitu. Kalau landasannya adalah kebencian, ingin menjatuhkan, ingin menebar fitnah, itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun alatnya pun adalah Al-Qur'an yang suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau landasannya ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan, kemudian ingin mempermalukan seseorang, ya tetap tidak diperbolehkan. Iya. Dan ingat, di para ulama pun Allah kan menebar apa istilahnya, menurunkan penyakit, beragam penyakit. Dan salah satu penyakit di ulama itu adalah hasud. Ada penyakit di ulama, maka dalam kitab-kitab sering dikatakan ulama su. Nah, ulama su. Kok ulama kan mulia, tapi kalau disandarkan dengan kata su itu kan buruk. Betul. Ada yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Di sini kita berniat ya, biar sesuai yang kita miliki. Tapi yang ingin lebih saya sampaikan adalah metodenya ya. Ya silakan. Metode, karena orang itu tujuannya ya saya yakin ini dakwah itu dakwah lah, baik semuanya ingin mengajak kepada kebenaran, kepada kebahagiaan yang hakiki. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana pandangan Kang Arya khususnya sebagai Ketua Mahasiswa menanggapi persoalan ini gitu ya. Nanti yang kedua bisa hubungannya dengan dalil-dalil kalau misalkan ada ya menanggapi persoalan yang sedang ngetren ini. Yang ketiga dihubungkan dengan karena kita berkecimpung istilahnya ya di himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menanggapi persoalan itu dari lembaga kita ataupun himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah untuk sekarang tiga aja cukup, tiga juga. Yang pertama biar saya jawab langsung. Pandangan. Yang kedua dalil-dalil dari baik Al-Quran ataupun hadis ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga dari Hima Aswaja khususnya mengenai tiga aja. Saya perkenalkan ya bahwa di Hima Aswaja itu memiliki struktur bukan hanya kepengurusan tapi struktur dalam berpikir juga. Betul. Sistematik bukan berpikir. Kita akan, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui silahkan masuk Hima Aswaja. Nah, kita memiliki betul. Ya. Ada N2, D2, N2, D2. Apa itu Kang Ahmad? N2, D2 itu nilai-nilai dasar dakwah. Nilai-nilai dasar dakwah. Betul. Kenapa harus punya nilai dalam berdakwah? Jangan sampai kita berbicara dakwah tuh ini nilainya 0 tidak menjadi ibadah. Jangan sampai seperti itu. Betul. Metodenya dari mulai epistemologi, aksiologi sama ontologinya juga kita nanti akan bahas. Terkait pandangan saya kepada Nikita Mirzani kemudian dan yang lainnya, saya berpendapat Nikita Mirzani itu mungkin bisa dijadikan seseorang Kang Ahmad ya. Kalau sudah merasa kemudian orangnya itu udah banyak penggemar, kadang kontrol hatinya itu susah. Kontrol hatinya itu susah, dan sehingga ketika hatinya tidak terkontrol, ngobrolnya tuh kemana-mana, bisa jadi menyakiti orang, kemudian menghina orang, dan yang lainnya. Terus apa landasannya? Apakah baik atau buruk menghina orang? Udah dikatakan. Ini menurut logika pun ketika menghina pasti orang yang dihina itu tidak menerima, itu udah tidak baik. Apalagi berbicara Al-Quran. Betul. Al-Quran kan dalam firman Allah
ayat berapa ya? Ayat 11 Al-Hujurat itu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar. Janganlah engkau menghina suatu kaum gitu. Kenapa dengan alasan Oh, iya. boleh jadi orang yang dihina itu lebih mulia daripada orang yang menghina. Allah. Nah, ini berbicara mulia itu adalah urusan Allah. Tapi berbicara kebaikan itu adalah urusan kita. Manusia, Sedangkan kebaikan itu belum tentu melahirkan kemuliaan. Seperti belum tentu melahirkan kemuliaan. Betul. Saya definisikan dulu biar mengerti apa itu kebaikan. Kebaikan itu segala sesuatu, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang memiliki nilai positif. Nah, baik menurut logika Betul. ataupun menurut sosial kultur masyarakat gitu. Iya. Itu baik. Tapi apa ini? Ada kemuliaan itu adalah reward, nilai yang akan Allah berikan atas kebaikan yang telah dilakukan. Ada ini rewardnya dari Allah. Saya umpamakan seperti ini ya untuk menganalogikan. Liso ini farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqo irabi gitu kan. Bagi orang yang berpuasa, puasa itu melakukan kebaikan. Ada dua kebahagiaan, yang satu ketika berbuka, yang kedua nantinya akan bertemu dengan zat ilahi rabbi, dan itu merupakan kebahagiaan yang nyata yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Itu kan menurut teori dasarnya. Bahkan ketika kita berpuasa, kita layak mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika bertemu nantinya kepada Allah. Nah, ini hanya sebuah analogi. Kemudian ada juga perkataan yang lain, teori kedua, konsep kedua. Kamin so'imin laisalahu min siyamihi ila ju'i wal Ini seolah-olah bertentangan dengan yang tadi. Betul. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa yang dihasilkan dari puasa itu. Tidak mendapatkan bertemu nikmat dengan Allah, kemudian nikmat ketika berbuka dan yang lain sejabatnya. Apa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Seolah-olah orang berpuasa itu rugi kalau dalam konsep ini. Ini yang kedua, ini berbicara, kemudian yang tadi berbicara kebaikan. Nah, jadi seorang yang berpuasa pun orang yang melakukan kebaikan belum tentu mendapatkan kemuliaan, karena dia akan mendapat yang kalau puasanya tidak benar, ya yang dia akan dapatkan adalah ats dan gitu. Dahaga dan haus. Nah, gitu. Di sini kita bukan berarti berbicara hanya sekedar tujuan, tetapi juga berbicara tentang metode. Kita tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kemudian diturunkan dengan metode amar ma'ruf bil ma'ruf, kemudian amar nahi munkar bil ma'ruf gitu kan. Kita mengajak kepada kebaikan dengan kebaikan, kita mencegah kemungkaran pun dengan kebaikan. Rasulullah Alaihi Wasallam ketika berdakwah, betul itu kan dalam Al-Quran, laukun tafazun golizan. Ketika kita apabila engkau Muhammad SAW berkata kasar, tentang kemudian perbuatannya baik dalam dakwahnya brutal gitu, wah ini memaksakan kehendak, tanpa min haulik, mereka akan kabur dari sekitarmu, bukan yang dekat merapat, yang jauh mendekat, bahkan yang dekat pun menjauh ya. Nah, betul. Metodenya itu dari Nikita Mirzali, Kang Ahmad. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah, karena yang tahu adalah Allah, ini adalah sebuah keburukan, ini sebuah yang salah, nyala Allah masih ada tujuan. Tapi yang saya ingin tekankan ketika kita berbicara, kalau jangan sampai kontrol hatinya nih, jangan sampai ketika kita mengatakan kepada Habib Rizik, kepada memuliakan kepada beliau dengan kata-kata
ada unsur satu menghinakan, merendahkan, dan ini berlaku untuk siapapun gitu Kang Iya, Ahmad, bukan hanya ke Habib Rizik. Nah, iya, gitu. iya. Saya berkata ke Kang Ahmad, oh Betul. kok orang tuh gini banget gitu dengan apa konsepan dia dalam hati merendahkan, menghinakan, itu kan tidak boleh. Jadi membenci seseorang itu tidak boleh, apalagi kepada ulama dan yang lain gitu kan. Betul, sudah menghargai perjuangan orang lain tidak boleh kan? Ya, kalaupun kita ingin membenci, bencilah kepada sifatnya, jangan kepada orangnya gitu. Betul. Karena kalau dalam ini berbicara Waalaikumsalam warahmatullahi kita kan dat ya, orang ini Betul. dat. Kemudian ada sifat itu bukan dat lah ya walah ya goiru. Sifat itu bukan dat, tapi sifat itu tidak akan bisa lepas dari dat, gitu kan. Ya, yang kita benci itu ketika ada seseorang melakukan kemungkaran dan yang lainnya, kita benci kepada sifatnya, jangan sampai kepada orangnya. Nah, dari sana lahirlah mungkin sifat kita ketika kita mengomentari orang tersebut. Jangan sampai kita menghinakan, merendahkan seseorang. Kemudian ada apa perkataan Ustaz Maher. Emang gimana sih ngobrolnya? Saya nggak tahu. Kebetulan tadi di Twitter ya, Ustaz Maher salah satunya kan dari anggota FPI juga, dan yang paling dicintai oleh Habib Rizik juga akan mendatangkan 800 anggota ke Nikita Mirzani kan. Bohong eta mah ngegos. Bagi saya itu kan ketika ini kan berbicara manusia ya, betul. Ketika ada seseorang yang dicintainya kemudian merasa oh ini dilecehkan, ada iklan dilecehkan pasti gitu, rasa rasa ingin balas dendam ataupun seperti itu kan, itu manusiawi gitu ya. Begitu pula dengan Kang Ahmad, ketika mungkin ada orang tua Kang Ahmad dihinakan ataupun direndahkan, wah Kang Ahmad kan akan melakukan betul. segala sesuatu. Nah itu kan ini sifat respect kita terhadap orang yang mulia. Terus apa lagi? Ya, hubungannya dengan Aswaja tadi. Aswaja memandang itu udah terjawab mungkin tadi ya. Tapi kata tadi kan udah ada perbincangan bahwasannya dan kubu Nikita Mirzani pun ada seolah-olah perlawanan mungkin ya, ketika ada statement bahwa ya Ustaz Maher akan menyerbu ibunya. Kalau saya, Anda pribadi menanggapi perkataan Nikita Mirzani seperti apa? Udah nanti. Sedang keluar ya. Punten. Ada iklan berita ini. Iya, maaf. Ada iklannya. Kalau berita ini. Tingkat. Nah, itu saja mungkin teman-teman sahabat-sahabat. Udah ya? Ya, Udah. itu saja karena mungkin Ada makanan. Itu saja pada kesempatan ini yang kita dapat saksikan. Mudah-mudahan jadi hikmah, jadi ladang dakwah, jadi syiar ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Jadi kami dari lembaga Ahlussunnah wal Jamaah KBM UI Sunan Gunung Jati Bandung ini sebagai Kang Arya sebagai ketum menanggapi dari perkataan Nikita Mirzani. Intinya kesimpulannya kita jangan saling menghinakan ya, karena perkataan itu as-sautu kasaifi ya. Jadi perkataan itu ibaratkan pedang istilahnya. Ketika menusuk seseorang, maka perkataan itu akan menjatuhkan seseorang gitu, menjatuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi untuk kita jagalah perkataan sebaik mungkin ya. Tapi Kang Ahmad, mun istilahna cek Sunda ti soledad eta mah lebih tajam daripada soledad. Iya, perbuatannya. Iya. Dia itu mematikan. Nah, itulah mungkin kesimpulannya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Ahmad Sanusi, Kang Arya sebagai ketua Mas Baja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.